Saya kira itu terakhir saya ajarkan doa. Ya Allahumma, dia, ya Allah, ahillahu alaina, mohon hadirkan hilal Ramadan kepada kami. Hilal Ramadan itu maksudnya awal Ramadan. Karena kalau sudah hilalnya nampak, maka Ramadan akan dimulai. Malamnya tarawih, besoknya puasa. Ya. Mohon hadirkan awal Ramadan kepada kami, atau hilal awal Ramadan kepada kami, bil yumni, dengan perasaan aman. Ya, aman, tentram. Karena ada orang yang nggak tenang hatinya saat awal Ramadan. Macam-macam motifnya. Ya, ada yang nggak biasa puasa, nggak tenang, ada. Kok cepat amat ya sudah puasa lagi? Nah itu tandanya hatinya nggak tenang. Ada yang nggak tenang karena masalah ekonomi. Bagaimana sahurnya besok, pakai apa, bukanya bagaimana? Ada. Ada yang nggak tenang karena masalah penetapan waktu. Ya, ini sebenarnya puasanya besok atau lusa sih? Pengumumannya belum ada. Nah, itu keadaan nggak tenang. Maka ketika kemudian hilal mulai diru'yat, mulai dilihat, Anda minta berdoa kepada Allah supaya saat Ramadan bisa mendapatkan ketenangan dari awal sampai akhir Ramadan. Awal sampai akhir. Saya katakan insya Allah tahun ini, nanti detailnya saya sore sampaikan saat di Bekasi. Tahun ini insya Allah tidak ada perbedaan, semua akan sama di Indonesia, waktunya serupa, awal Ramadannya akan bersamaan. Satu Ramadannya akan bersamaan. Jadi tanggal 5 itu, 5 Mei tahun 2019, hari Ahad sudah terjadi konjungsi. Konjungsi itu bahasa Arabnya ijtima. Ijtima itu penanda akhir hari dari satu bulan. Di Sya'ban berakhir di hari itu. Posisi matahari, bumi dan bulan berada sejajar di garis horizon. Ya karena sejajar nanti di waktu maghribnya, matahari tenggelam, nanti bulannya mengikuti saat tenggelam matahari, hilal masih nampak. Alhamdulillah ijtima'nya terjadi di hari Ahad tanggal 5 Mei, posisinya jam 5 pagi, jam 5 lewat 48, 20 detik. Saat maghrib, ini kan posisi matahari terus tenggelam kan? Dari jam 5 pagi kan terus kan mengarah ke barat kan? Ke barat, ke barat, ke barat, ke barat, ke barat. Begitu sampai ke maghrib, tenggelam, bulan hilal masih nampak. Ketinggian hilalnya sudah 5 derajat. Ya, 5 derajat, 4 menit, 20 detik posisinya. Karena 5 derajat di atas 2. Biasanya kan yang hisab yang paling di atas awal puasa. Yang ru'yat ketinggian itu standar paling pertengahan 2 derajat. Pemerintah menetapkan 2 derajat. 2 derajat besoknya pasti akan puasa. Karena itu, karena ketinggiannya 5 derajat, insya Allah, hari Senin tanggal 6 Mei akan bertepatan dengan 1 Ramadan. Baik yang menggunakan ru'yat ataupun menggunakan hisab akan sama-sama hari Senin 6 Mei 1 Ramadan. Karena ketinggian hilalnya sudah 5 derajat. Paham ya? Kecuali kalau metodenya aneh-aneh. Pasang surut air bulan, ya kan? Terus tadi mimpi, Bapak bilang besok puasa, gitu kan? Padahal masih Sya'ban. Nah itu tinggalkan saja yang seperti itu. Cuman ada 2. Ya cuma ada 2, di muka bumi ini cuma ada 2, kalau tidak pakai hisab, pakai ru'yat. Di Indonesia ini pernah ada yang meneliti sampai 13 metode. Anda bayangkan 13 yang sering kadang-kadang persoalan. Ingat ya, insya Allah 1 Ramadan, kalau berdasarkan hitungan hisab sih 5 derajat hari Senin masuk. Dan Idul Fitrinya pun tidak akan ada perbedaan. Insya Allah semuanya sama. Idul Fitri akan bersamaan yaitu 1 Syawal 1440 Hijrah, bertepatannya dengan teman-teman sekalian tanggal berapa? Ya insya Allah masuk kisaran 5 Juni. 3 Juninya ijtima, ya tapi posisi hilalnya masih di bawah ufuk, di bawah 0 derajat. Jadi 4 Juninya digenapkan. Kemungkinan Ramadan sekarang itu 30 hari. 30 hari. Maka nanti 1 Syawalnya bertepatan dengan lusanya. Kalau tidak keliru di 5 Juni. Jadi kalau ijtima tanggal 3, tanggal 5-nya baru 1 Syawal. Yang pasti insya Allah Syawalnya akan bersamaan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya selalu katakan insya Allah, karena kalau Allah nggak tetapkan akan terjadi. Ya, termasuk saya diundang, saya katakan, ya, saya selalu pada seorang pemimpin atau siapapun saya katakan kalimat ini. Seperti sahabat Atha bin Rabah mengingatkan para penguasa siapapun. Anda kalau berbuat baik, mudah-mudahan Allah ringankan hisab Anda. Tapi kalau Anda berbuat maksiat, berkhianat, maka semoga Allah lipat gandakan dosa Anda supaya ada tarhib wa tarhib. Itu kita katakan di ujungnya insya Allah. Kalau Allah berkehendak. Kalau tidak, ya Allah Ta'ala alam bisawab. Jelas ya? Baik. Teman-teman, wal iman. Dan mohon ya Allah berikan kekuatan iman. Karena ada orang yang diberikan kekuatan iman awal Ramadan, tapi nggak kuat, nggak dijaga. Sehingga awal Ramadan Anda lihat, maaf ya, ini saya lewat 5 menit, gak apa-apa? Gak apa ya, sebentar ya, saya sempurnakan dulu. Nah, ingat ya, ini saya berikan rahasia besar. Rahasianya adalah, setiap awal Ramadan, semua orang beriman itu akan diberi oleh Allah kekuatan iman yang sama. Awal Ramadan. Makanya jangan kaget, nanti Anda akan lihat awal Ramadan nanti, ya, malam Senin nanti, Anda akan lihat, semua orang yang nggak biasa ke masjid pun akan penuh masjid. Silakan cek.
Demi Allah saya kata, nggak biasa, bukan ya. Yang saya ingin katakan, banyak orang ke masjid yang nggak biasa baca Quran, malah Ramadan nenteng mushaf, tilawah. Nah, jadi penuh, masjid penuh tuh, penuh. Karena kekuatan imannya tinggi nih, berikan kekuatan iman. Cuman sayang, ada yang tidak memohon kepada Allah diberikan keistiqomahan. Akhirnya apa yang terjadi? Awal-awal saja, masjid penuh. Begitu pertengahan terjadilah kemajuan, maju. Orang sudah menyiapkan mudik, disiapkanlah bakal untuk pulang. Tiket kereta udah habis, pesawat udah habis, tiket bis sudah habis. Ya, dia siapkan bekal-bekal, dia cari bekal dunia. Silakan Anda lihat, kan yang di awal kan fenomena mudik tuh. Mudik menggunakan motornya bebek, bekalnya singa. Dilihat tuh. Bekal banyak sampai ditambah pelepah pisang di belakangnya, dusnya naik ke atas, di belakang dituliskan sayang aku pulang gitu kan. Jalan. Cuman dia tidak sadar ternyata malah ikat maut yang menunggu mudik. Banyak orang menyiapkan mudik dunia, tapi dia tidak sadar bahwa dia akan mudik ke akhirat sampai kembali kepada Allah. Karena itu Ramadan tahun ini mesti beda. Rasakan barangkali Anda akan pulang. Sekalipun harus pulang ke tempat Anda di desa, jangan kehilangan momen Ramadan untuk meningkatkan amalan. Ya, berdoa kepada Allah. Wal iman, ya Allah, dan berikan saya kekuatan iman sampai terakhir Ramadan. Wassalamati, berikan keselamatan. Karena ada orang-orang awal puasa sehat, pertengahan sakit. Minta pada Allah dijaga supaya selamat. Sehat, baik sampai selesai Ramadan. Wal Islam, berikan kekuatan berislam. Islam itu maksudnya amalan. Kalau iman kekuatan dalam dirinya, Islam itu bentuknya amalan. Makanya ketika ditanya tentang Islam, jawaban Nabinya 5. Anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat, amalan lisan. Kan? Wa tuqimas shalah, salat, amalan fisik. Salat, amalan. Ya? Kemudian waktu tiaz zakat, amalan harta. Wa tasuma Ramadan, puasa, amalan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, haji, umrah, amalan. Maka kalau disebutkan Islam, amalan. Mudah-mudahan selama Ramadan ini amalan kita meningkat, baca Qurannya meningkat, ya, puasanya meningkat, zakatnya meningkat, infaknya meningkat, ini wal Islam. Hilal khair, mudah-mudahan hilal kali ini membawa pertanda khair kebaikan, warusdin dan petunjuk perubahan. Rusdin itu petunjuk tobat, berubah jadi baik. Mudah-mudahan selesai Ramadan lebih baik daripada sebelum Ramadan. Banyak orang tobat dari maksiat, banyak orang hijrah, banyak orang berubah. Hilal khairin warusdin. Rabbi wa rabbukallah. Dan kata Nabi, niatkan ikhlas karena Allah, karena Rabb kita. Karena kenapa? Ada orang puasa, jangan-jangan kelihatan semangat tapi tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Salatnya ikut-ikutan tarawih saja. Imamnya karena terasa baik bacaan, diayun-ayun suaranya. Melodi dibagus-bagusin. Hati-hati, itu tidak kelihatan, tipis. Tapi niat itu menentukan. Hari pertama di Nurul Bahri, besok-besok pindah. Kenapa? Nurul Bahri kepanjangan. Saya mah pengen yang ikhlas-ikhlas aja gitu kan. Kata Ustaz kan ikhlas, kejarnya al-ikhlas. Allah. Ya? Nah ini juga persoalan. Nah, ini doanya. Tolong dicatat, nanti bacakan di penghujung bulan Sya'ban. Ketika nanti terjadi proses ru'yatul hilal, begitu diumumkan berdoa Allahumma hillahu. Ya bilyum alaina bilyumni wal iman. Wassalamati wal islam. Ya kemudian hilal khairin wa rushdin. Rabbi wa rabbukallah. Paham insyaAllah? Bisa dimengerti? Baik, kalau sudah dipahami, bisa dimengerti. Saya mohon izin untuk mencukupkan dulu. Saya khawatir terlambat dalam pertemuan kali ini. Saya sudah tepati janji saya. Ini malam ini insya Allah ada penjelasan juga di Bekasi. Dan rahasia amalan di bulan Ramadan. Dan juga akan dimulai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi saya bawa ini, kertas ini. Mudah-mudahan jadi pertanyaan pertama yang saya bacakan di malam hari nanti. Sesinya insya Allah ba'da isya. Untuk pertanyaan, ba'da maghribnya dimulai ta'lim. Jadi ba'da maghrib sampai dengan ba'da isya. Demikian teman-teman sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.